Bebaskan dari tahanan segera setelah Indonesia dimanapun berada, ada berita membuat saya sebenarnya muak banget. Feelingku indikasi kuat ada sesuatu yang janggal gak bener. Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024 terhadap Gregorius Ronald Tanur, katanya si anak seorang anggota DPR RI. Ketua Majelis Hakim yang bernama Erin Tuah Damanik mengatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum kasus pembunuhan. Ada bukti CCTV. Tadinya tuntutannya 12 tahun penjara. Saya mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang kait pengawasan kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024. Indonesia jangan diam, viralkan, terus suarakan. Kita menuntut keadilan bagi korban yang bernama Dini Sera Atrianti yang kehilangan nyawa. Mau anak dewan, mau anak pejabat apapun, kasus seperti ini tidak ada vonis bebas. Selamat pagi teman-teman. Lucu juga ya hukum di negeri ini. Parah. Pagi ini saya baca berita ya. Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Ronald Tanur dari dakwaan jaksa pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian bagi korban yang bernama Dini. Dalam keyakinannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwa oleh jaksa, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Karena pertimbangannya adalah yang pertama, Ronald Tanur bukan sebagai penyebab kematian Dini. Penyebab kematian Dini menurut keyakinan hakim adalah karena minum alkohol. Lalu menurut hakim, ya, Hakim Damanik ini ya, Ronald Tanur tuh masih berusaha untuk menyelamatkan Dini dan membawa Dini ke rumah sakit. Luar biasa memang pertimbangan hakim ini. Padahal kalau hakim benar-benar cermat ya, ada kesaksian dari beberapa saksi yang menyatakan bahwa Ronald Tanur ini memukul menggunakan botol Dini sebanyak 2 kali. Lalu juga ada keterangan saksi dan CCTV kalau nggak salah ya, yang memperlihatkan Dini ini ditabrak dan diseret sepanjang 5 meter sama Ronald Tanur menggunakan mobil ya. Lalu tidak cukup itu ya teman-teman ya, pasca ditabrak dan diseret itu Dini dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Bayangin, ke dalam bagasi mobil. Ini manusia atau binatang ya diperlakukan seperti itu. Jadi kalau ada hakim bilang Dini meninggal karena miras, yes, memang Dini minum miras. Tapi apakah meninggal karena miras? Saya berani menantang hakim begini deh. Coba Anda minum miras 1 liter lah, minum miras. Saya yakin Anda nggak akan meninggal. Tapi kalau Anda minum miras, lalu Anda dibotolin sebanyak 2 kali, lalu ditabrak dan diseret sepanjang 5 meter, saya yakin pasti Anda mati. Pakai otak. Anaknya oknum anggota DPR gebukin ceweknya di parkiran sampai mati. Mati loh, cok, mati. Anaknya anggota DPR. Oknum ya, gue bilang oknum. Nggak semuanya, banyak yang gue kenal baik, tapi yang ini goblok. Anda bayangin, anggota DPR ngurus keluarga aja lu nggak bener, gimana mau ngurus rakyat, bos? Hai, ulala, Mamma Mia Lezatos. Kok bisa? Oh tentu bisa. Lu punya uang, lu punya kuasa. Lu bisa melakukan apapun sesuka hati. Saatnya bersenang-senang. Hahaha. Ulala. Itulah cerminan wajah hukum di negara ini. Semua hal bisa dilakukan bila Anda memiliki resources yang mumpuni.
Itulah faktanya. Suka tidak suka, seperti itu. Sudahlah. Halo teman-teman, kita dipertontonkan dengan proses hukum yang begitu hebat di Indonesia ini, ya. Kasus Ronald Tanur, Majelis Hakim PN Surabaya menyatakan putusan bebas terhadap Ronald Tanur atas tuntutan penganiayaan hingga menyebabkan kematian terhadap pacarnya. Yang menggelitik saya, ya, adalah penelaah dari majelis hakim bahwa yang dia katakan tidak ada yang melihat secara langsung, ya. Kemudian bisa saja bahwa alkohol itu yang menjadi penyebab kematian si perempuan itu. Mari kita bandingkan dengan kasus Jessica, kopi sianida, ya. Bagaimana kemudian tidak ada yang melihat bahwa Jessica yang memberikan sianida dalam kopi tersebut, dalam kopi Mirna, ya. Kedua, soal adanya sianida pun masih menjadi perdebatan yang tidak konkret, baik secara hukum maupun secara keilmuan sains, ya. Kemudian kalau kita menggunakan cara pandang penelaah majelis Hakim PN Surabaya yang mengadili kasus Tanur itu, ya, tidak mungkin atau belum tentu bahwa akibat kopi itu Mirna kemudian meninggal dunia. Tapi apa yang terjadi? Jessica dituntut seumur hidup. Nah, ya. Ini memberikan pandangan, ya, kepada masyarakat awam bahwa hukum itu tidak berpihak kepada masyarakat umum, ya. Maka bagi saya sudah tepat Majelis Hakim PN Surabaya yang mengadili kasus Ronald Tanur itu diadukan ke Komisi Yudisial, ya. Kemudian apa? Kita minta agar jaksa JPU yang kemudian menangani kasus ini mengajukan kasasi. Ada upaya hukum sesuai dengan putusan MK untuk putusan bebas bisa diajukan ke Mahkamah Agung, diajukan kasasi. Kita tunggu, kita lihat apakah benar hukum itu berpihak untuk seluruh lapisan masyarakat atau justru hukum itu bisa dikotak-katik oleh oknum-oknum tertentu. Saya kira demikian. Terima kasih dan kita kawal terus kasus ini. Kembali lagi putusan hakim menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Ya harus kita pahami, harus kita sadari bahwa putusan hakim itu bukan alat pemuas, jadi tidak bisa memuaskan seluruh masyarakat. Terkait dengan putusan bebasnya Ronald Tanur yang dipimpin oleh Hakim Erintua Damanik dari Pengadilan Negeri Surabaya, ini salah satu hakim yang sangat berani. Kita harus apresiasi sebenarnya, karena nggak gampang mengadili perkara ini. Jadi kita jangan langsung berpikiran yang, wah ini sudah dibayar ini sudah disogok, ini dan segala macam. Nggak mungkin dia, kalau pun dia mau terima sogokan, nggak mungkin dalam perkara begini. Nggak mungkin dalam perkara yang betul-betul disoroti publik, disoroti menjadi isu nasional. Kemarin itu kasusnya itu viral di mana-mana. Nggak mungkin berani. Ya, jadi silakan periksa lah, nggak ada itu. Biasanya orang kalau mau main transaksi itu di perkara-perkara senyap. Kalau dalam perkara-perkara besar ini, ya aku nggak yakin kalau ada permainan di situ. Hakim ini kenapa berani, gue bilang? Karena ketika dia akan memberikan vonis, apalagi vonis bebas, dia pasti paham dengan konsekuensinya, pasti akan gempar secara nasional ini. Dan beliau sudah siap akan konsekuensi itu. Karena berdasarkan keyakinan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mulia hakim gitu ya, melihat bahwa dakwaan jaksa tidak terbukti. Jadi nggak bisa kita hanya menyalahkan satu pihak di sini. Nggak bisa kita langsung menyalahkan hakim, apalagi kita di luar daripada persidangan. Kita nggak melihat bukti-bukti saksi-saksi apa yang ada di persidangan. Kita nggak melihat. Jadi hakim mempunyai independensi tinggi. Ada namanya kekuasaan kehakiman. Ketika hakim menjatuhkan putusannya, putusan itu harus dianggap benar. Jadi kalau memang dirasa ini tidak mencerminkan keadilan, jaksa penuntut umum sebagai wakil dari korban, mewakili korban, bisa mengajukan upaya hukum kasasi. Silakan kasasi. Jadi tidak perlu kita sampai ada membuli, memaki-maki hakim dalam menjatuhkan putusan. Nggak bisa selera kita aja yang mau diikutkan.
Nggak bisa selera masyarakat aja yang mau diikutkan. Ketika ada hakim yang memvonis sesuai keinginan masyarakat, dianggap hakim dari surga. Ketika ada memvonis tidak sesuai dengan masyarakat, dituduh yang tidak-tidak. Jangan begitu lagi dalam berbangsa dan bernegara. Kita hormati putusan hakim. Majelis hakim ada 3. Mereka sudah musyawarah dalam memutuskan ini berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta hukum yang terungkap, timbul keyakinan hakim. Jadi hakim dalam memutus perkara berdasarkan 2 alat bukti yang sah ditambah 1 keyakinan hakim. Kalau hakim tidak yakin, artinya jaksa penuntut umum gagal membuktikan dakwaannya. Artinya penasihat hukum terdakwa berhasil mematahkan dakwaan dari jaksa. Jadi ini adalah seni dalam beracara. Ada upaya-upaya hukum. Kalau tidak puas silakan tempuh upaya hukum. Jangan kita memaki, menghina, membuli. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita anggap dia mata duitan, kita anggap dia menerima uang, menerima suap segala macam. Jadi ujung-ujungnya yang ada kita suujon semua. Silakan. Ada hak masing-masing. Jaksa punya hak untuk kasasi. Silakan kasasi. Kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Ketika nanti hakim agung memvonis atau menjatuhkan hukuman bersalah kepada orang, kita hormati juga. Itulah namanya kita menghormati hukum.